Kita akan masuk poin pertama, poin A-nya di materi ketujuh ini, yaitu sholat berjamaah. Dan bahasan pertama dalam sholat berjamaah yaitu hukum sholat jamaah itu sendiri. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, sholat jamaah merupakan perbuatan sunnah yang sangat dianjurkan sekali bagi setiap muslim atau mukmin yang tidak memiliki uzur untuk tidak menghadirinya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim salatul jama'ah illa istahwadha alaihim syaitan. Fa'alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Tidaklah ada 3 orang di satu desa atau satu kampung di mana mereka tidak mendirikan sholat berjamaah di dalamnya, melainkan syaitan akan menguasai mereka. Dan makna menguasai, menakut-nakuti mereka, ya, menguasai jiwa mereka sehingga mereka malas beribadah, sehingga mereka semangat dalam bermaksiat. Karena itu hendaklah kamu semuanya dirikan sholat berjamaah. Karena serigala hanya akan memangsa seekor domba yang menyendiri atau terpisah dari kelompoknya. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad nomor 21.203, Abu Daud nomor 547, An-Nasai nomor 847, dan Hakim jilid 1 halaman 330, dan semua menyatakan sahih. Juga sabda Nabi SAW, itu yang dimaksud di sini oleh Nabi SAW, serigala adalah syaitan. Ya. Jadi kalau orang sholat sendiri akan beda dengan berjamaah. Karena kalau berjamaah, syaitan akan terpecah dalam menggoda jemaah karena banyaknya orang yang berjamaah. Sehingga beda dengan kalau orang sholat sendiri yang syaitan itu fokus hanya akan menggoda dia saja. Walaupun tidak harus tentunya orang yang sholat sendiri itu, misal Anda punya udzur tertidur, Anda lagi sakit perut, terutama laki-laki, ataupun perempuan yang sering kali memang sholat sendiri di rumah, dikuasai oleh syaitan, tidak tentunya. Tapi memang orang yang sholat berjamaah, itu akan lebih sulit digoda oleh syaitan dibandingkan sholat sendirian. Makanya Nabi SAW memberikan gambaran, serigala hanya akan memangsa seekor domba yang menyendiri. Jadi kalau domba itu ngelompok, serigala takut juga menyerang. Gitu kan. Tapi kalau dia menyendiri, maka akan lebih mudah untuk diserang oleh serigala. Dan di sini perlu saya jelaskan sebelum saya baca hadis setelahnya, pendapat-pendapat ulama tentang masalah ini. Pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, yang belum memang mengatakan sholat berjamaah di masjid itu sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat ditekankan, dan dalam madhab Syafi'iyah tidak berdosa kalau tidak berjamaah di masjid. Tapi berbeda dengan madhab murid beliau Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyatakan wajibnya sholat berjamaah di masjid, kecuali orang yang punya uzur. Ya. Dan dalil yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah hadis ya, yang diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan beberapa ulama-ulama hadis yang lain, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di pasarnya dibandingkan masjidnya adalah perbandingannya 25 kali lipat. Berarti di sini seakan-akan ada pilihan, ya boleh di rumah, boleh di pasar, boleh di masjid, tapi masjid lebih afdal. Makanya beliau mengatakan sunnah muakkadah. Tapi Imam Ahmad rahimahullah itu mengatakan wajib, terutama bagi laki-laki ya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Dan ini juga ada pendapat Malikiyah, Imam Malik dalam masalah ini. Ya, artinya sebagian ulama mengatakan lebih cenderung pada pendapat jumhur. Ya. Berpegang pada hadis, kalau Anda pegang bukunya adalah, ini dalil Imam Ahmad dan Imam Malik yang menyatakan bahwasanya sholat berjamaah di masjid wajib terutama bagi laki-laki. Yaitu hadis Bukhari nomor 644 dan Muslim 651. Kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadi, saya ulangi, walladhi nafsi biyadi, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab, thumma amura bis salati fayu'adzana laha, thumma amura rajulan faya'umman nas, thumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna as-salata fauharriqa alaihim buyutahum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Nabi SAW bersumpah, demi Allah, sungguh aku ingin sekali menyuruh supaya kayu bakar dikumpulkan, lalu dinyalakan, ya, supaya ada apinya. Kemudian aku menyuruh seseorang mengumandangkan azan solat, serta menyuruh supaya, atau seseorang supaya mengimami solat orang-orang. Kemudian aku keluar pergi, ya, ini tentu khususiyatun Nabi SAW ya. Nabi boleh saja melakukan itu, tapi ini Nabi memberikan gambaran tentang ancaman yang berat bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki yang tidak punya udzur. Kata Nabi SAW, kemudian aku pergi mendatangi orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah lalu membakar rumah-rumah mereka.
Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim. Maka menurut Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahumullah, yang dimaksud dengan membakar sini ancaman. Dan setiap kali ada ancaman berarti dosa, gitu kan? Berarti dosa. Kemudian Syekh Abu Bakar lanjutkan lagi, juga sabda Rasulullah SAW tujukan kepada seseorang laki buta yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang penuntun yang akan menuntunku ke masjid." Ini adalah Abdullah bin Umi Maktum, muadzin Nabi SAW. Beliau buta. Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Aku tidak punya seorang yang memanduku ke masjid, mataku buta, dan rumahku jauh dari masjid, serta di antara rumahku sama masjid itu banyak binatang buas." Jadi zaman dulu karena belum ada kendaraan bermotor mungkin ya, tidak ada suara bising. Jadi di perkampungan orang atau kota orang pun sering kali ada binatang-binatang buas yang masuk. Di kota zaman kita sekarang pun dengan adanya kebisingan kendaraan, keramaian orang di jalan-jalan, masih kadang-kadang ada juga binatangnya 1-2 ekor yang lolos misalnya. Maka zaman dulu tuh lebih riskan. Nah biasanya bisa menyerang manusia kalau dilihat manusia itu sendiri, apalagi dalam kondisi kelaparan, ya, serigala dan yang sejenisnya gitu ya. Maka orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang penuntun yang akan menuntunku ke masjid. Rumahku jauh," dalam riwayat lain. "Mataku buta, ya. Banyak binatang buas antara rumahku sama masjid, bisa menyerangku setiap saat." Kemudian Rasulullah, "Apakah boleh aku sholat di rumah?" Kata Nabi SAW, "Baiklah, diberikan rukhsah, keringanan." Pada saat orang itu akan keluar dari masjid, Nabi SAW memanggilnya. Lalu beliau berkata setelah orang itu datang, "Hal tasma'un nida'a bis shalah?" Apa kau dengar dengan kupingmu suara azan? Ya, zaman dulu padahal tidak ada mikrofon ya. Jadi suara itu tidak keluar kecuali di sekitar tembok masjid saja gitu. Rumah Abdullah bin Maktum tadi sudah dikatakan jauh dari masjid. Tapi Nabi tanya, "Hal tasma'un nida' bis shalah?" Apa sampai kau dengar suara azan untuk sholat? Faqala na'am. Maka dia mengatakan iya. Qala fa'ajib. Kalau begitu kata Nabi SAW, jawab. Padahal ini buta, rumahnya jauh, tidak ada pemandunya, banyak binatang buas. Jadi udurnya sudah berkumpul semua ini. Ya. Makanya kami pun lebih cenderung kepada pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik dalam masalah ini. Ya. Abdullah bin Mas'ud juga menuturkan, radhiyallahu anhu, "Walaqad ra'aituna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqi. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi as-saff." Sungguh aku, kata Abdullah bin Mas'ud, melihat, memberikan kesaksian apa yang dilihat di masjid Nabi SAW. Sungguh aku telah melihat orang-orang di antara kami, maksudnya para sahabat. Dan tidaklah ada yang mengabaikan sholat berjamaah, melainkan pasti seorang munafik yang kemunafikannya telah diketahui dengan jelas. Sehingga terkadang seorang laki-laki datang dengan dipapah 2 orang, karena sakit, dipapah oleh 2 orang, ya, untuk menghadiri sholat berjamaah hingga ia berdiri di satu barisan shaf. Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 654. Ini termasuk juga dalil jumhur ulama tentang masalah wajibnya sholat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian poin yang kedua di bahasan kita ini, ya, tadi hukum sholat berjamaah. Sekarang adalah keutamaan sholat jamaah. Adapun keutamaan sholat berjamaah kata beliau banyak sekali dan pahalanya sangat besar. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi bisab'in wa 20 derajat. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan perbedaan 27 derajat. Hadis ini riwayatkan Bukhari nomor 645 dan juga Muslim 650. Jadi 27 derajat. Dinukil, tentu di buku kita tidak ada dinukil dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sebuah asar bahwasanya 1 derajat ya, yang 27 itu di akhirat nanti perbandingannya adalah 500 tahun. Artinya kalau dikali dengan 27 itu bisa ya, luar biasa jauhnya derajat antara orang yang berjamaah dengan tidak. Dan kita teman-teman sekalian kalau sudah mulai diwaswas oleh syaitan untuk tidak sholat berjamaah di masjid misalnya, maka jangan pikirkan satu sholatnya. Kalau satu sholat kita pikir 27 derajat, kita selalu berpikir 27 angka yang kecil. Pikirkan kalau ini sudah akumulasi. Kalau satu hari Anda tidak pergi ke masjid, berarti 27 kali 5. Ya, itu sudah luar biasa gitu. 25 kali 5 saja itu sudah 125, tambah 2 kali 5 kurang 10, kurang 135 derajat kurang lebih. Ya. Itu kalau satu hari, kalau 2 hari Anda nggak sholat, ya, itu sudah 270 derajat. Kalau 3 hari, kalau 1 minggu, kalau 10 hari,
Kalau satu hari bisa 135 derajat misalnya, ini kurang lebih tadi saya hitungnya, kalau saya salah mohon maaf, kurang lebih seperti itu karena 27 kali 5 ya. Kemudian dikali 10 hari saja, itu sudah luar biasa. Berarti ada 1350 derajat Anda kehilangan dalam 10 hari. Bagaimana kalau sebulan, bagaimana kalau setahun, berapa banyak Anda kehilangan. Yang kita sayangkan banyak sekali orang masjid dekat rumahnya, dia dengarkan azan. Dia bisa jalan kaki atau dia bisa berkendaraan bahkan. Zaman sekarang orang sudah mudah bisa beli motor, bisa sepeda. Kalau Anda mau sambil olahraga bisa sepeda, Anda bisa motor, bisa pakai mobil. Di Saudi itu sangat biasa masjid-masjid itu dipenuhi dengan mobil-mobil. Seperti Jumat kalau sholat 5 waktu. Ramainya luar biasa gitu. Karena mereka tahu luar biasa keutamaannya. Dan Anda juga kalau ikuti materi kami kemarin di hari Jumat, sempat kita bahas tentang Sahih at-Targhib Tarhib tentang keutamaan juga berjamaah ya. Tapi hadisnya tidak disebutkan di sini, disebutkan di buku sana. Dengan sanad sahih bahwasanya ya, tidak ada seseorang yang selalu rutin mendatangi masjid, ya, kemudian dia punya uzur, satu waktu dia tidak bisa hadir, kemudian dia kembali, kecuali Allah akan gembira dan bahagia dan akan memuliakannya karena dia kembali lagi ke masjid. Baik orang itu tidak punya uzur atau punya uzur, misalnya gini, dia selalu saja subuh dia ke masjid, kemudian dia nggak sabar nih, kapan duhur nih. Duhur datang dia lagi ke masjid. Terus begitu maka setiap kali dia ke masjid mau nyambut sholat itu Allah selalu bahagia menyambutnya. Ya, dalam terjemahan buku kemarin berbinar-binar, sangat bahagia. Dan sudah kita terjemahkan juga maknanya kata ulama adalah Allah akan muliakan dia. Allah akan berikan rahmat atau rezeki. Begitu juga riwayat yang lain kita sudah bahas kemarin adalah kalau dia tadinya rutin datang ke masjid kemudian dia punya uzur, tersibukkan dengan sesuatu. Mohon maaf dia buang air besar, buang air kecil, ketiduran, sakit, musafir dan segala macam gitu kan. Dia nggak bisa datang ke masjid, kemudian dia kembali aktif lagi pada saat sudah termudahkan buat dia. Mirip seperti kemarin kita pandemi, kita sama sekali nggak bisa ke masjid, tapi hati ini gelisah ingin ke masjid kan gitu. Nah kemudian kita kembali setelah pandemi sekarang ke masjid, maka pada saat itulah Allah membukakan pintu kebahagiaan ya kepada kita dengan memberikan kemuliaan dan juga rahmatnya. Juga riwayat lain diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah adalah hadis sabda Rasulullah SAW, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baiti. Wa salatuhu fi sukihi bid'an. Wa salatu fi sukihi. Itu sebenarnya bersambung ya, saya ulangi. Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baitihi. Wa salatu fi sukihi bid'an wa 20 darajah. Wa dhalika anna ahadakum idha tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma atal masjida la yuridu illa as-salah. فلم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 477 dan juga Muslim 649. Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian berjamaah, keutamaannya melebihi sholat yang dia lakukan di rumahnya dan di pasarnya. Dengan perbedaan 27 derajat. Ya. Dan itu di sini maksudnya adalah sholat di masjidnya ya. Kalau dibandingkan dengan rumah dan pasar, maka masjid lebih tinggi 27 derajat. Hal itu dikarenakan jika salah seorang di antara mereka berwudu dari rumahnya, kemudian ia menyempurnakan wudunya, dia pastikan semua sisi tubuh anggota wudhu yang harus disentuh itu semuanya sempurna terkena air, kemudian pergi ke masjid dengan maksud semata-mata untuk melaksanakan sholat, bukan tujuan lain, bukan karena riya, bukan karena sombong dan berbangga-bangga, maka tidaklah ia melangkah, ya, tidaklah ia melangkahkan kaki selangkah, melainkan Allah akan mengangkatnya 1 derajat serta menghapuskan darinya 1 dosa hingga ia memasuki masjid. Setelah ia masuk masjid, maka ia senantiasa dalam sholat, dianggap selalu dalam sholat walaupun sudah selesai sholatnya, selama sholat itu yang menahannya, tidak keluar dari masjid maksudnya. Jadi kalau duhur ke asar misalnya, dia tidak keluar dari rumah masjid, dia memang nunggu asar, maka dia dihitung terus dalam mendapatkan pahala sholat. Dan para malaikat akan memohonkan ampunan bagi salah seorang di antara kamu selama ia berada di tempat duduknya, di mana ia mengerjakan sholat padanya. Ini saya ingin titik beratkan ya. Kalau teman-teman selesai sholat, salam, jangan pindah dari tempat duduknya. Kadang-kadang ada yang sering mundur ke belakang, walaupun dia mau berzikir. Jadi hadisnya, lafadznya jelas, dia duduk di situ, dia nggak pindah. Ya. Maka malaikat akan mendoakan, kalau dia penuhi syarat-syarat tadi,
berdoa mengatakan, ya Allah berilah ampunan baginya, ya Allah sayangilah dia selama ia tidak berhadath. Maksudnya membatalkan wuduknya, ya,